Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 981, Duan Zizu yang kejam patung dari tanah liat. Rambut kastanye, air keluar, informasi-informasi ini muncul satu persatu di benak Long Meiying. Melihat Ji Fei di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Raja Naga, apakah orang ini sangat kuat? Pada saat kritis, dia secara alami memikirkan gelar ini dan menanyakannya secara alami. Itu kebiasaan, inilah kekuatan, Ji Fei tersenyum. Bukankah Taoist King Song sangat kuat sebelumnya, tapi bukankah dia tetap mati pada akhirnya? Long Meiying menatap Ji Fei dengan heran. Dia tidak mengerti. Dia baru saja mengatakan bahwa pihak lain tidak punya niat buruk. Jadi mengapa sekarang dia berbicara tentang Taoist King Song? Terakhir kali Phoenix terinfeksi racun dingin, hal itu disebabkan oleh Taoist King Song. Ji Fei tidak menanggapi pikirannya, tetapi terus melihat ke bawah, dan akhirnya berhenti di sebuah rumah tidak jauh dari tempat mereka parkir. Long Meiying melihat ke arah yang ditujunya dan melihat sebuah rumah kecil biasa dengan sekitar 3 kamar. Halamannya sangat berantakan dan tampak tidak teratur. Yang bisa Anda lihat hanyalah barang-barang yang dijual di sana berupa patung orang mati dari kertas, kuda dari kertas, dan berbagai karangan bunga. Mendesis, Long Meiying tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Raja Naga, mungkinkah dia yang melakukan ini? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Jangan biarkan spekulasi mengaburkan penilaianmu sekarang. Hantu naga tercengang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu malam tiba. Saat malam tiba, saatnya kita melakukan segalanya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia duduk bersila, berpikir dalam benaknya bagaimana menghubungkan aliansi seni bela diri dengan kekuatan tak dikenal ini. Long Meiying begitu cemas hingga dia tidak bisa duduk diam. Jadi dia berjalan ke samping dan mengambil alih pengawasan. Pada saat ini di aliansi seni bela diri, Wu Dongfeng dan yang lainnya sedang duduk di ruang konferensi lagi. Mereka telah mengubur bahan peledak dan bahkan siap untuk segera meledak begitu Ji Fei dan yang lainnya masuk. Tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh. Akibatnya, ketika Ji Fei dan yang lainnya masuk, mereka mundur sebelum mencapai area inti ledakan. Kemudian, mereka melihat Ji Fei dan Long Meiying naik gunung. Tetapi 3 wanita lainnya tidak terlihat, yang membuat mereka sangat aneh. Wu Dongfeng telah mengirim orang untuk mencari di sekitar area tersebut, tetapi ketiga wanita itu tidak ditemukan. Seolah-olah mereka telah menguap tepat di bawah hidungnya. Han Chang menatap Wu Dongfeng dan berkata, "Pemimpin aliansi, kita tidak perlu peduli dengan apa yang mereka pikirkan atau bagaimana rencana mereka. Kita harus mengikuti tujuan yang telah ditetapkan dan menghabisi mereka semua." Peng Liang langsung setuju. "Ya, selama kita bisa membunuh Ji Fei dan yang lainnya, itu sudah cukup. Siapa peduli?" Keduanya kini bagaikan belalang yang terjerat tali yang sama. Duan Zizu telah merencanakan sesuatu untuk melawan mereka. Jika mereka ingin maju, mereka harus melukai Ji Fei. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung 2 lawan 1. Wu Dongfeng tidak mengatakan apa-apa dan menatap Duan Zizu. Sejak percakapan tadi pagi, Duan Zizu tidak menghiraukannya. Hal ini membuatnya sangat cemas, takut Duan Zizu akan marah. Semua mata tertuju pada Duan Zizu. Dia masih mengenakan gaun hitam tembus pandang. Wajah ovalnya yang halus memperlihatkan pesona seorang wanita dewasa. Setiap gerakannya penuh pesona. Hanya dengan sekali pandang saja, orang akan merasa tergerak dan impulsif. Duan Zizu tampak sedang berpikir keras dan tidak berbicara. Semua orang menjadi semakin penasaran, tetapi tidak ada yang berani mengganggu mereka.
mereka hanya menunggu dengan tenang. Sekitar 3 menit kemudian, dia tiba-tiba menatap Wu Dongfeng dan bertanya, apakah ada ahli di Ningqi Mansion? Wu Dongfeng tertegun dan menggelengkan kepalanya. Tidak, orang-orang di sekitar sini hanya terbiasa berlatih seni bela diri sejak mereka masih muda. Dan orang-orang di sini dari aliansi seni bela diri kita semuanya adalah master dari berbagai aliansi cabang. Mereka datang ke sini untuk memperdalam keterampilan mereka dan berbaur dengan mereka. Tidak ada yang tahu. Duan Zizu terdiam sejenak lagi. Lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mulai menggelengkan kepalanya. Tidak, rumah Ningqi ini memiliki tuan. Dan tuan itu tidak ada satupun dari kita yang bisa menghadapinya. Mendesis, semua orang terkesiap dan menatap Duan Zizu, beberapa bahkan duduk tegak, ingin tahu apa yang sedang dia bicarakan. Duan Zizu tidak tinggal diam kali ini, tetapi melanjutkan, semua orang pasti tahu kekuatan Ji Fei. Semua orang mengangguk. Sekarang Ji Fei adalah mimpi buruk di mata mereka dan mereka semua takut padanya. Duan Zizu melanjutkan, Ji Fei sangat mementingkan Li Ruoxi. Dia tidak akan menyerahkannya kepada orang lain. Semua orang terdiam, lalu mengangguk, kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Nada bicara Duan Zizu tiba-tiba menjadi serius. Desir, semua orang bertindak seolah-olah mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Mungkinkah ada 3 wanita yang hilang? Wu Dongfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Duan Zizu mengangguk, hanya hilang saja, mustahil. Han Chang dan Peng Liang bertanya pada saat yang sama. Duan Zizu mengetuk meja pelan, dia pasti menghilang. Kalau tidak, mustahil ketiga wanita itu hilang. Kemana perginya? Peng Liang bertanya. Jika kita tahu kemana dia pergi, bukankah Ji Fei akan mencarinya? Duan Zizu memarahinya dengan marah, merasa agak kecewa terhadapnya. Peng Liang terdiam. Han Chang terdiam sejenak. Itu masuk akal, tapi mereka berhasil menangkap orang-orang tepat di bawah hidung Ji Fei, dan ketiganya tertangkap. Bukankah itu agak terlalu luar biasa? Perkataannya menimbulkan kegemparan besar. Semua orang memikirkan pertanyaan ini dan menatap Duan Zizu. Jadi, kami punya seorang guru di Ningqi Mansion, dan dia adalah orang yang sangat bijaksana. Mendesis, Wu Dongfeng dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ji Fei sendiri telah menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Dan jika ada ahli lain, itu akan lebih merepotkan. Bila kita pikirkan fakta bahwa orang ini sudah ada di sini dalam waktu yang lama dan begitu banyak orang di aliansi bela diri mereka yang belum menemukannya, bukankah itu berarti dia sulit ditemukan? Semua orang terdiam dalam pikiran, namun tidak ada jawaban, dan akhirnya dia menatap Duan Zizu lagi. Duan Zizu melihat tatapan semua orang dan menunjukkan penghinaan di matanya, tetapi dia tetap menahan amarahnya dan berkata, kita harus mengambil inisiatif. Bagaimana Anda mengambil inisiatif? Wu Dongfeng bertanya. Malam ini, kami akan mengadakan pesta api unggun di Ningqi Mansion untuk menarik perhatian semua orang. Dan kemudian kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggeledah setiap rumah secara diam-diam. Wu Dongfeng dan yang lainnya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Peng Liang bertanya, bagaimana jika Ji Fei menyerang kita di malam hari? Semua orang memandang Duan Zizu pada saat yang sama. Ekspresi Duan Zizu juga menjadi serius. Itulah yang aku khawatirkan. Wu Dongfeng benar-benar bingung. Dia menatap Duan Zizu seperti boneka, menunggunya membuat keputusan. Faktanya, semua orang sekarang mendengarkan aransemen Duan Zizu. Duan Zizu akhirnya menatap semua orang dan berkata, panggil semua orang dari Ningxi Mansion ke pesta api unggun malam ini.
tanam bahan peledak, dan minta Ji Fei untuk datang dan menyelamatkan mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ini akan membuat Ji Fei dan orang-orang dari Ningxi Mansion mati bersama. Di mata mereka, wajah halus Duan Zizu kini tampak seperti wajah iblis seekor rubah betina, yang sangat haus darah tanpa mata. Kita akan dibagi menjadi dua tim. Han Chang dan Peng Liang masing-masing akan memimpin tim untuk melakukan pencarian. Duan Zizu membuat keputusan akhir. Bab 982 kesempatan ada di depan Anda. Malam di Ningxi Mansion adalah malam khas pegunungan, yang seharusnya sangat tenang. Lampu-lampu di Ningxi Mansion adalah cahaya terbaik untuk desa pegunungan ini, menambah sejarah dan pesona pada desa pegunungan ini. Namun hari ini ada pengecualian, alun-alun yang ramai, api unggun yang menyala-nyala, aroma kuat daging domba panggang utuh, dan musik yang menghentak membuat seluruh rumah Ningxi menjadi lautan kegembiraan. Ningxi Mansion hanya semarak saat tahun baru Imlek. Meski banyak orang penasaran atau bahkan bingung dengan acara akbar hari ini, kebahagiaan membuat mereka tidak memikirkannya. Wu Dongfeng dan Duan Zizu, yang mengenakan riasan, berbaur di antara kerumunan. Melihat orang-orang ini, tidak ada simpati di wajah mereka. Mereka bahkan merasa gembira di dalam hati ketika mengira Ji Fei akan datang dan menjadikan mereka korban. Ji Fei sudah mati, jadi tidak masalah apakah orang-orang ini hidup atau mati. Ketika dua orang saling memandang, seolah-olah hanya mereka saja yang ada di mata masing-masing. Di sisi lain, Han Chang dan Peng Liang masing-masing memimpin sekelompok orang untuk mencari dari pintu ke pintu. Ji Fei dan Long Meiying di gunung mulai menuruni gunung setelah matahari terbenam. Saat kami sudah setengah jalan menaiki gunung, kami melihat api unggun di alun-alun. Ketika kedua orang itu sampai di kaki gunung, pesta api unggun telah mencapai klimaksnya. Long Meiying menatap Ji Fei dan berkata, "Raja Naga, menurutku ini sangat aneh. Mereka tidak mungkin tidak tahu kita akan datang. Jadi mengapa mereka mengadakan pesta api unggun?" Long Meiying tidak peduli bahwa semua orang di Mansion Ningxi menguasai seni bela diri. Karena keterampilan seni bela diri mereka tidak cukup untuk melawan mereka berdua. Jadi mereka jelas bukan untuk mengumpulkan kekuatan. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Masalah ini sangat aneh. Aku juga tidak tahu. Tapi semakin aneh masalahnya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Long Meiying sedikit terdiam mendengar penjelasan Ji Fei, yang sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tetap menahan diri. Sebenarnya Ji Fei sudah lama memikirkannya, tetapi tidak ada jawaban. Kita berdua akan berpisah. Aku akan berada di tempat terang, dan kau akan berada di tempat gelap. Ji Fei memberi perintah. Hantu naga mengangguk. Kedua orang itu segera berpisah. Han Chang kini membawa anak buahnya ke 3 rumah di pinggir desa, yang kini gelap gulita di dalamnya. Han Chang hendak masuk ketika tiba-tiba seseorang di sampingnya menariknya kembali. "Ada apa?" Han Chang berbalik untuk melihat. "Penatua, ini pendeta Tao tua gila yang makan dan minum gratis di desa ini setiap hari, dan bahkan menggoda istri-istri muda. Dia mendirikan kios di depan rumah Ningxi untuk meramal nasib dan menipu orang, dan biasanya menjual beberapa kerajinan kertas. Jangan masuk." Ketika Han Chang mendengar bahwa itu adalah pendeta Tao, dia menjadi lebih serius dan waspada. Pendeta Tao selalu bukan orang biasa. Jika memang begitu, dia mungkin menjadi tersangka terbesar. Dia melotot ke arah orang yang berbicara. "Apakah kamu tidak tahu siapa yang kami cari?" Si pembicara sangat ketakutan saat melihat Han Chang marah, sehingga dia menggigil dan berhenti berbicara. Han Chang langsung berjalan menuju rumah pendeta Tao gila itu.
Ketika dia memasuki halaman, dia melihat orang-orang kertas, kuda-kuda kertas, karangan bunga, peti mati dan sejenisnya di mana-mana. Han Chang merasa sedikit tidak senang, tetapi dia tetap masuk. Namun suatu hal aneh terjadi. Mereka tampaknya telah berjalan ke dalam labirin. Ada 3 rumah di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat mendekati rumah-rumah itu, tidak peduli seberapa keras mereka berjalan. Bahkan ketika mereka melihat cahaya di dalam, mereka tidak dapat masuk. Kita menabrak tembok hantu, seseorang berbisik. Banyak orang merasakan sensasi mendesing di punggung mereka, seolah-olah angin dingin bertiup, atau bahkan merinding. Dinding hantu, sebagaimana namanya, merujuk pada fenomena aneh, seperti seseorang tersesat saat berjalan sendirian di hutan belantara, alam liar, atau kuburan pada malam hari. Nah, ini tempat yang khusus menjual barang-barang yang berhubungan dengan orang mati. Mereka berkeliaran di sini, berputar-putar seperti orang kesurupan, seperti mereka telah memasuki labirin dan tidak bisa keluar. Bukankah ini hanya menemui tembok hantu? Bukankah ini yang biasa kita sebut bertemu hantu? Mereka semua memandang Han Chang. Wajah Han Chang juga menjadi sangat jelek. Dia tidak percaya semua ini. Tetapi di depannya, semuanya tampak seperti ini. Seolah-olah dia berada di dalam sangkar hitam dan tidak bisa keluar. Namun, dia tidak percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Yang lebih penting, di matanya, bahkan jika ada hantu, mereka akan takut di depan orang-orang yang masih hidup seperti mereka dan akan takut pada energi yang mereka miliki. Han Chang berteriak, "Mari kita semua bekerja sama untuk menghancurkan penghalang hantu ini." Bagus, mereka semua seniman bela diri, dan mereka memiliki energi maskulin. Semua orang segera mengumpulkan energinya, mengepalkan tangan, atau menggerakkan telapak tangan, lalu menamparkannya ke segala arah secara bersamaan. Menabrak, disertai suara pecahan, pemandangan di hadapanku lenyap seluruhnya. Banyak manusia kertas dan kuda kertas hancur berkeping-keping di tanah. Orang-orang kertas dan kuda-kuda kertas ini diisi dengan lumpur, yang mendukung penampilan mereka. Han Chang dan yang lainnya melihat apa yang ada di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan, tetapi juga dengan kebanggaan. Bahkan jika ada hantu yang menghalangi tembok, apa pentingnya? Apakah kamu tidak takut pada orang lain? Ini dia, carilah dengan cermat. Setelah Han Chang selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan masuk ke dalam rumah. Pencahayaan dalam rumah itu redup, dengan bohlam lampu kuno. Cahaya dari bohlamnya redup, tetapi normal. Namun saat mereka semakin dekat ke pintu, lampu itu tiba-tiba berkedip-kedip, menyala dan mati, seolah-olah seseorang sedang menyalakan dan mematikan saklar lampu. Semua orang menatap Han Chang. Kemarahan muncul di wajah Han Chang. Pemblokiran tadi sudah membuat mereka sangat tidak senang. Sekarang terjadi lagi. Apa yang terjadi? Apa artinya? Bersama lagi, Han Chang berteriak. Semua orang bekerja sama, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian secara bersamaan memukul rumah itu dengan seluruh energi mereka. Han Chang dan yang lainnya adalah master atau master setengah langkah. Mereka semua memiliki kemampuan dan kekuatan internal untuk membelah gunung dan memecahkan batu. Ketika mereka melepaskan kekuatan ini, itu seperti ledakan bom. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras dan seluruh rumah runtuh seketika bagaikan balok bangunan yang runtuh. Suara keras itu mengejutkan orang-orang di alun-alun yang gembira, dan mereka semua melihat ke arah suara itu. Apakah ada ledakan? Pergi dan lihat apakah ada yang terluka. Berhentilah bermain, menyelamatkan nyawa lebih penting. Penduduk desa yang sederhana, semuanya tetangga, tentu saja menunjukkan kekhawatiran dan segera berlari menuju pintu masuk desa.
Suasana pesta api unggun yang awalnya besar, tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya Wu Dongfeng dan Duan Zizu yang mengenakan riasan yang tersisa. Ji Fei kebetulan berjalan dari kegelapan dan melihat kedua orang itu. Hal pertama yang diperhatikannya adalah rambut kastanye Duan Zizu. Bukankah itu sama dengan rambut patung tanah liat itu? Jantungku berdebar kencang dan mataku menyipit. Pada saat ini, Wu Dongfeng dan Duan Zizu tertarik oleh kerumunan dan tidak memperhatikan Ji Fei. Wu Dongfeng memandang Duan Zizu. Apakah kamu menemukannya? Duan Zizu juga tertegun sejenak, lalu mengangguk langsung. Itu mungkin, ayo kita pergi dan lihat. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Kita akan meledakkan Ji Fei sampai mati. Tidak apa-apa untuk saat ini, akan ada kesempatan lain untuk meledakkan Ji Fei. Duan Zizu membuat keputusan secara langsung. Ji Fei yang tadinya mendengarkan, kini menyeringai, ternyata Yuer ada di sini. Ternyata mereka juga ingin meledakkan diri mereka sendiri sampai mati. Kesempatan itu ada di depan kita. Ji Fei berkata sambil tersenyum saat dia berjalan keluar dari kegelapan. Wu Dongfeng dan Duan Zizu tiba-tiba melihat Ji Fei dan keduanya tercengang. Bersambung.